Jadi untuk Pak Jokowi, jika memang benar ijazahnya itu asli, tunjukkan saja ke publik. Sebaliknya, untuk Roy Suryo dan kawan-kawan, untuk para pemburu ijazah Jokowi, berhentilah memproduksi kegaduhan. Jika memang nantinya kalian mengajukan restoratif justice kepada kepolisian, atau mengikuti jejak teman seperjuangan sebelumnya, meminta maaf di tembok ratapan Solo. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Selembar kertas ijazah lagi-lagi bikin Indonesia gaduh. Isu ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo terus bermetamorfosis menyeret nama-nama besar. Publik baru saja disuguhi dengan drama baru soal kasus ijazah. Ada nama mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang tiba-tiba terseret dalam pusaran kasus ijazah Jokowi. JK adalah partner dari Jokowi saat di pemerintahan lalu. Ia dituding sebagai penyokong dana soal isu ijazah Jokowi. Kuasa hukum JK menyampaikan bahwa Rismon Sianipar dalam sebuah video di media sosial menyebut JK sebagai elit yang membiayai Roy Suryo dan kawan-kawan sebesar 5 miliar untuk memperkarakan tudingan ijazah palsu Jokowi. Tentu saja JK geram. Ia diusik. Ia kemudian melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Isu ini terus bergulir seperti bola salju yang seperti sengaja dipelihara. Sejak 2019, narasi ijazah palsu Jokowi ini telah menyeret banyak orang. Dulu ada seorang lelaki bernama Umar Khalid Harahap yang ditangkap polisi karena unggahannya di Facebook soal ijazah SMA Jokowi yang dianggap palsu. Umar ditangkap, namun ia tidak ditahan. Dia hanya diharuskan wajib lapor. Pada 2022, ada buku Jokowi Undercover milik Bambang Trimulyono. Buku ini berisi sejumlah tuduhan terhadap riwayat pendidikan Jokowi berdasarkan kesaksian orang-orang terdekat. Belum lagi gugatan yang bertubi-tubi di pengadilan. Gugatan terkait ijazah seorang Jokowi. Tapi polanya selalu sama. Gaduh di awal, kemudian layu di persidangan. Bahkan terakhir, ada yang balik badan, berujung minta maaf. Kemarin mereka yang bertiak lantang soal ijazah Jokowi palsu, justru sekarang sowan ke rumah Jokowi di Solo. Misalnya, ada Egy Sujana dan Rismon Sianipar yang meminta maaf ke Jokowi setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mereka juga mengajukan restoratif justice atas kasusnya. Itu adalah sebuah tontonan yang memuakkan. Jika ijazah itu palsu, mengapa mereka harus minta maaf? Jika ijazah itu asli, mengapa kegaduhan ini terus dipelihara bertahun-tahun? Publik mencium ada aroma kecurigaan bahwa isu ini memang sengaja dibiarkan tetap bernafas. Bisa jadi ini sebagai instrumen untuk menjaga preferensi publik terhadap Jokowi. Jokowi terus dibicarakan di media sosial, di media mainstream, walaupun sudah tidak lagi menjabat. Atau mungkin ini juga sebagai jebakan bagi lawan politik, agar terjebak dalam narasi-narasi yang remeh-temeh. Isu ijazah Jokowi sudah menguras energi publik bertahun-tahun. Sebenarnya isu ini mudah saja dibuktikan. Tapi isu ini menjadi pemborosan intelektual yang amat memprihatinkan. Bangsa ini sedang menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik yang sebenarnya jauh lebih krusial. Namun, narasi publik justru disuguhi dengan sirkus ijazah yang tak pernah usai. Jadi, cukuplah sudah. Saatnya menyudahi drama yang absurd ini. Bangsa ini butuh literasi, bukan hanya sensasi. Kita ini butuh solusi, bukan sirkus yang sengaja dipelihara demi kepentingan elektoral atau eksistensi semu. Jadi untuk Pak Jokowi, jika memang
benar ijazahnya itu asli, tunjukkan saja ke publik. Kita bisa mencontoh seorang Hakim Konstitusi Arsul Sani yang secara tiba-tiba justru terlibat atau diisukan atau diragukan gelar akademiknya. Tapi dia cukup tenang. Dia langsung buka ke publik soal ijazahnya, soal nilai-nilai akademiknya. Setelah itu isunya selesai. Pak Jokowi justru bisa mencontoh seorang Arsul Sani. Sebaliknya, untuk Roy Suryo dan kawan-kawan, untuk para pemburu ijazah Jokowi, berhentilah memproduksi kegaduhan. Jika memang nantinya kalian mengajukan restoratif justice kepada kepolisian, atau mengikuti jejak teman seperjuangan sebelumnya, meminta maaf di tembok ratapan Solo.